Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Teruskan kitab kemarin, yaitu kitab Minhaj Husaniyah, bab menjauhi perbuatan zalim, yang mana kemarin diterangkan berbuat zalim itu dampak negatifnya sangat besar, terutama dampak negatif yang akan kita dapat besok di akhirat. Perbuatan zalim dibagi menjadi tiga: zalim kepada diri sendiri, kemudian zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain ini bisa berbentuk harta benda dan juga bisa berbentuk a'rad, harga diri. Apabila kita punya salah kepada orang lain dalam masalah materi atau harta benda, maka cara bertobatnya kita itu harus minta maaf atau minta ikhlasnya, minta ridhonya. Kalau masih belum memberi maaf, memberi ridho, maka kita harus mengembalikan harta tersebut. Kalau sampai tidak dikembalikan, maka besok di hari kiamat pahala kita itu akan diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau sampai amal baik kita itu habis, diambil orang yang kita zalimi, maka dosa dari orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi muflis, orang yang bangkrut dalam beribadah. Di dunia banyak ibadahnya, dia itu banyak pahalanya, seharusnya masuk surga, tapi karena dia itu banyak berbuat zalim, maka dia menjadi orang yang ahli neraka. Itu namanya muflis. Wa ammal a'radu, anapun utai piro-piro prawiro atau harga diri, iku faqad dzakara, mongko teman-teman nutur sapa ba'du muhaqqiqil a'immati, setengahe ahli tahqiqe imam, fiha ing dalem a'rad, tafsilan ing perincian hasanan kang bagus. La'allahu menawa tafsil iku ahwatul wujuhi, luweh ngelimputi piro-piro dalan, fi hadzal babi ing dalem iki bab. Wa huwa utawi tafsilan iku anna tilkal mazlamata, sak temene mengkono-mengkono zalim iku ingkanat lamun ono apa mazlamah iku hibatan ngrasani, au namimatan utawa adu-adu, fala yakhlu mongko ora sepi apa al amru perkarane fiha ing dalem mazlamah, min ahadi halaini saking salah sijine tingkah loro. Imma antakuna ono kalane yanto ono apa mazlamah iku qad balaghut, teman-teman tumeka apa mazlamah al mazluma ing wong kang den aniaya, awalam tabluhu utawa ora tumeka apa mazlamah ing mazlum. Fa im balaghut mongko lamun tumeka apa mazlamah, ta'ayyana mongko dadi wajib apa at-tahallulu amri halal minha saking mazlamah. Wa illam tabluhu lan lamun ora tumeka apa mazlamah hu ing mazlum, kana mongko ono apa tablihuha nakaaken mazlamah lahu maring mazlum iku azan dadi piloro, jadi dan kang banget. Fayurisu mongko nyebabaken apa tablihuha, nyebabaken apa tablihuha
minal hikdi saking ngunek-ngunek, wang kita ilmu mawaddati lan putuse demen, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono hikdi, wang kita ilmu mawaddah ma rupane barang huwa kang utawi ma iku at'afu as'abu luweh angel min tilkal maslamati saking mengkono-mengkono zalim. Fattoriku mongko utawi dalani fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ma iku kasratul istighfari akeh nyuwun ngapura lahu maring mazlum, akeh nyuwunaken ngapura lahu maring mazlum, duna tablighihi ora nekaaken ma watol bitahalluli, watol bitahalluli lan nyupre halal minhu saking mazlum. Summa la yakhfa mongko nuli ora samar alaika ing atase sira ya akhihi dulur ingsun. Sekarang bentuk kezaliman yang berupa a'rad. A'rad harga diri, misalkan kita telah merendahkan harga diri seseorang, kita telah mencaci maki orang lain, kita telah menghina orang lain, itu a'rad. Atau kita telah ghibah, ngerasani, rasanan, menggunjing, atau kita mengadu domba. Itu termasuk contoh-contoh dari perbuatan zalim yang berupa a'rad. Kalau perbuatan zalim ini berupa a'rad itu bagaimana? Di sini diperinci ada dua macam. Pertama, orang tadi mazlumnya tahu atau tidak. Kalau mazlum tadi sampai mengetahui, sampean rasanan ghibah, sampean mengadu domba, yang dizalimi dia itu mendengar, maka sampean wajib untuk minta halal. Ini kalau sampean rasanan seseorang, ngerasani teman, ngerasani yang apabila dia itu mendengar, dia itu akan benci. Pas orang yang dirasani tahu, misalkan ada menyampaikan, sampean rasanan bertiga ngomong si A gini terus, jeleknya disebut terus. Kemudian sama teman sampean yang ngomong disampaikan kepada si A. Akhirnya si A tahu. Kalau si A ini tahu, maka sampean cara mengelebur dosanya yaitu dengan cara sampean minta halal kepada si A, kepada orang yang sampean rasani. Mengadu domba juga sama. Teman sampean cantik-cantik, punya pacar ganteng, sampean seneng sama pacarnya, akhirnya diadu domba, bilang, mbak si itu, mas itu loh gak suka sama kamu, katanya kamu orangnya judes, macam-macam nih. Terus kamu bilang sama mas tadi, mas mbak tadi pacarmu itu dia itu selingkuh gini lah, akhirnya tidak senang, itu mengadu domba. Kalau sampai kedua belah pihak ini tahu diadu domba, maka sampean cara bertobatnya sampean harus minta maaf, minta halalnya. Kalau dia itu tetap tidak memberi maaf, tidak memberi halal, maka resiko sampean besok di hari kiamat, amal baikmu akan diambil, diberikan kepada orang yang pernah engkau sakiti, pernah engkau adu domba di dunia. Nah, itu resikonya. Terus yang kedua, a'rad, orang yang kita zalimi, dia itu tidak tahu, sampean rasanan hibah, yang dirasani nggak tahu. Sampean mengadu domba, yang diadu domba nggak tahu, nggak ada menyampaikan atau nggak dengar sama sekali. Sampean mencaci maki orang, orangnya nggak ada yang dicaci maki. Mencaci makinya ke orang lain kan hampir sama dengan ghibah itu. Menghina orang lainnya, dihina nggak ada. Itu bagaimana? Dia itu nggak dengar, nggak tahu sama sekali. Cara kita bertobat bagaimana? Kalian perbanyak membaca istighfar untuk dia. Mintakan selalu ampunan untuk dia yang sering kau zalimi. Nah, ini caranya. Di samping itu, kamu juga minta ampun, minta maaf. Tapi diutamakan kamu perbanyak untuk minta maaf. Sebab kalau nanti
orang tadi tahu, dia itu pasti akan membenci kamu. Persaudaraan, persahabatan pasti akan terputus seumpama tahu kamu telah menjelek-jelekan dia. Makanya segeralah kamu untuk bertobat dengan cara bacakan istighfar orang tadi. Kalau kata Imam Ghazali, itu kalau kita telah rasanan seseorang, telah menggunjing seseorang atau mengadu domba, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali, kemudian pahalanya kita hadiahkan untuk orang yang baru kita rasani. Itu Imam Ghazali, kitab Ihya'an. Jadi kalau kita habis rasanan seseorang, sama habis mencaci maki orang dicaci maki nggak ada, dia itu nggak tahu kalau saya mencaci maki, nggak tahu kalau kamu rasani, maka cara menghapus dosanya, kalau di kitab Minahusanya ini kita bacakan istighfar untuk dia. Kalau kata Imam Ghazali, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 3 kali, pahalanya diberikan kepada orang yang kita rasani. Banyak cara untuk bertobat ini. Ya akhi, tulur ingsun apa anna minadzunubi, sak temene iku saking pira-pira dosa ma utai barang yusbihu kang nyerupani apa ma amrohu ing perkarane mazlum, min jihati kaunihi saking arah anane ma iku mim mazalimin nafsi saking pira-pira zalim utawa nganiaya awak, au mazalimil ibadi utawa nganiaya pira-pira kawula, kazina kaya zina, ini menganiaya diri sendiri, waliwati lan liwat, wati dubur, masalan umpamane. Fa innal amra mongko sak temene perkara fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mazalimin nafsi. Jadi kita berbuat dosa itu hakikatnya kita zalim kepada diri kita sendiri. Lah kok bisa? Ya karena kita akan menjadi penyebab disiksa besok di akhirat. Makanya orang yang berbuat dosa, dia itu zalim kepada diri sendiri. Itu kalau tidak merugikan orang lain, zalim kepada diri sendiri. Kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, merugikan orang lain, berarti itu namanya ada hakul adami. Bertobatnya ya tadi itu harus minta halalnya. Kalau dia itu yang kita zalimi nggak tahu, kita perbanyak istighfar untuk dia, atau dibacakan Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang kita zalimi. Fa innal amra fi dzalika iku yahtaju butuh apa amra ila tafsilin maring perincian liyuzhira supaya jelas apa amra biwasitati rojaihi kelawan lantaran pengarepe zalim, pengarepe wong gitu wis, lantaran pengarepe wong as-shawaba ing bener. Wa huwa utawi shawab iku ayyuqala yento den ucapaken ing kana lamun ono sapa al maf'ulu wong kang den kerjani sapa bihi al iku mubtadi'an wong kang kawitan kanat mongko ono apa tilkal mazlamatu mengkono-mengkono zalim iku mimma zalimin nafsi saking pira-pira zalimi awak. Wa ing kana lan namun ono sapa al fa'ilu wong kang agawi iku qad rawadahu teman-teman ngerayu sapa fa'il ing mazlum, ngerayu sapa fa'il ing mazlum, wa awadahu lan ngadataken atau biasaaken
sapa fa'il ing mazlum atau maf'ul sini. Wa kana lan ono apa zalika mengkono-mengkono qad rawadahu iku mimma zalimil ibadi saking pira-pira nganiyayae kawula as-sokbati kang angel. Ini yang dipermasalahkan kalau zina, terus wati dubur, lesbian, mairilan, itu termasuk zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Ini butuh perincian yang sangat teliti. Di sini dijelaskan kalau maf'ul itu orang sing dimairili, yang dilesbeni, pasangan yang diajak, yang pertama yang digarap itu. Kalau dia itu masih permulaan, berarti dia itu termasuk fa'ilnya, itu termasuk pelakunya, itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Jadi kalau pasangannya itu masih permulaan, berarti dia itu zalim kepada diri sendiri. Tapi kalau dia itu sudah melakukan, jadi tidak rayuan, dirayu-rayu, akhirnya menjadi kebiasaan, berarti itu termasuk kategori zalim kepada orang lain. Li'annahu krono sak temene fa'il iku adza nglarakaken sapa fa'il, iku adza nglarakaken sapa fa'il tilka surata ing mengkono-mengkono rupa, wa qahraha lan nyereng surah, wa jarraha lan narik sapa fa'il ha ing surah ilal maksiati maring maksiat. Nah, kok bisa kalau sudah kebiasaan termasuk zalim kepada diri sendiri dengan kepada orang lain? Nah, kok bisa? Ya karena pertama dirayu-rayu, diajak untuk berzina, diajak untuk mairilan, untuk lesbian, kemudian menjadi kebiasaan. Berarti orang lain kan ikut-ikutan berbuat zalim. Makanya dikatakan zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Tapi kalau masih permulaan, berarti tidak diulangi lagi, hanya zalim kepada diri sendiri. Waman utai sapane wong iku sana gawe kelakuan sapa man sunatan ing kelakuan sayiatan kang ala, kana mongko ana iku alaihi ing atase man apa wisruha dosane sayiah, wa wisruman nan dosane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sayiah ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Wa aidonan halimali fa innahu mongko sak temene fa'il iku hataka ngerusak sapa fa'il, ngerusak sapa fa'il doha ing prawirane surah tilka surah yaitu orang lain, maf'ulnya orang sing dikerjani. Wa azalan nglarakaken sapa fa'il ahlaha ing keluargane tilka surah, wa hamalaha lan nanggung sapa fa'il hum ing ahlaha al-ara ing cacat, wa ghairu dzalika lan liyane mengkon-mengkono kabeh. Tambihun utawi iki iku ana pepeling suwiji. Al-a'radu utawi pira-pira harga diri atau prawira iku asad duluh banget minal amwali tinimbang saking pira-pira bondo. Ini sangat sulit. Kalau harta kan kelihatan, dikembalikan beres. Kelihatan mencuri atau berhutang, dikembalikan beres. Atau minta ikhlasnya, minta ridhonya, itu beres. Itu kalau harta benda gampang. Nyuri uang 100 juta
minta ikhlasnya nggak dikasih ikhlas, ya kita sering membantu terus berbuat baik kepada dia. Nanti akan luluh, dia pasti akan memberi ikhlas, memberi ridho. Itu kalau harta. Tapi kalau a'rad, harga diri, sulit. Makanya pepatah bilang tajamnya lidah lebih tajam daripada pisau. Itu memang benar itu. Orang kalau ngomong ucapannya itu menyakitkan hati, sampai 10 tahun masih teringat itu, tidak bisa hilang. Tapi orang kalau menyakiti sampai jiwit temannya, 1 jam hilang sudah sakitnya itu. Tapi kalau menyakiti hatinya orang lain, 1 tahun tidak kira hilang, sampai 10 tahun tidak kira hilang, tetap akan terkenang. Makanya a'rad betul itu lebih berat daripada harta benda ini. Qala dawu sapa al ulama upara ulama lau anna syakhsun, lamun sak temene wong suwiji iku akhadha ngarep sapa syakhsun mala syakhsin ing bondone wong suwiji, summa tawarroa mongko nuli wirai sapa syakhsun, fajaa mongko teka sapa syakhsun bihi kelawan mal kelon huwa mal ba'da mautihi ing dalam sause matine syakhsin yang ini ila warasatihi maring ahli warise syakhsin wa ila jami'i ahlil ardi lan maring sakabehane ahli bumi, faja'aluhu mongko dadekaken sapa jami'i warasatihi lan jami'i ahlil ardi hu ing mal fi khillin ing dalam halal, maka mongko ora ana apa mal iku fi khillin ing dalam halal. Orang punya hutang enggak dibayar sampai dia meninggal dunia, sampean kemudian sedekah bawa harta sing banyak diberikan kepada dia, kepada ahli warisnya, dan diberikan kepada manusia sedunia, maka orang yang kamu hutangi tadi yang sudah meninggal, dia itu tetap tidak akan memberikan kehalalan. Ini sudah mati. Kenapa? Dia telah sakit hatinya itu, a'rad itu. Makanya cepat-cepat ini. Ya kalau cara kemarin dia sudah mati, ya kita sodakohkan, tapi pahalanya diberikan kepada dia yang pernah kita hutang yang sudah meninggal dunia. Kalau nggak niat seperti itu, nggak bisa ini. Berikan kepada ahli waris, tapi berikan kepada semua manusia dunia, tetap dia tidak akan memberi halal. Kalau dia tidak memberi halal, ini resiko kita besok di akhirat ini. Fa'irdul mukmini mongko utahi prawirane wong mukmin iku asad luwih banget mimanihi tinimbang saking bondone wong mukmin. Wa min kalami syaihi lan iku setengah saking kalami Syekh Abil Mawahib Asyadzili rahimahullahu taala. Mimma iku setengah saking barang yukifu kang mandekaken apa al murida ing murid anit tarokki saking munggah, wukuuhu utawi tumibane murid fi ghaibati ahadin ing dalem ngrasani wong siji, fi ghibati ahadin ing dalem ngrasani wong suwiji minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Hati-hati yang bisa menghentikan kita wusul kepada Allah, di antaranya ini yaitu kita ghibah kepada seseorang, rasanan. Kita akan wusul kepada Allah, gak akan nyampe, akan terhenti di situ. Kamu mau dekat kepada Allah, tapi rasanan teman-temannya itu, kamu akan berhenti di situ, gak bisa dekat kepada Allah. Orang sudah dekat menjadi walinya Allah, dekat mau jadi walinya Allah, tapi dia itu rasanan orang lain, nggak jadi wali itu. Jadi kalau yang namanya wali tidak pernah rasanan,
tidak pernah ngerasani orang lain, orang yang dekat kepada Allah, orang yang usul kepada Allah, wali-walinya Allah itu tidak akan pernah ngerasani orang lain, sedikit pun tidak akan pernah. Karena kalau dia rasakan orang lain, maka sifat kewaliannya akan dicabut oleh Allah. Mau jadi wali rasanan, gagal nggak jadi wali. Mau dekat kepada Allah, kok dia mau menggunjing rasanan, gagal wis, tidak akan bisa dekat lagi kepada Allah. Ini memang nyata ini dawuhnya Syekh Abdul Mawahib As-Sadiri. Waman utai sapane wong iku ubtuliyaden coba sapa man biwukuihi kelawan tumibane man fi dzalika ing dalem mengkono ghibah fal yaqra mongko becik maca sapa man. Ini saumpama terjadi kok sampeyan ngrasani orang lain gimana, Al-Fatihah ing Fatihah wa surat al-Ikhlas lan surat Ikhlas wal muawwidhataini lan surat muawwidhatain yaitu Falak bin Nas wa yaj'alu lan dadekaken sapa man sawabahunna ing ganjarane Al-Fatihah wal muawwidhatain fi sahaifi tilka syakhsi ing dalem pira-pira bukune mengkono-mengkono wong suwiji. Ini sama dengan Imam Ghazali ditambahi Al-Fatihah. Kalau sampai kalian ngerasani orang lain, maka sebagai penebusnya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali, kemudian hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang kamu rasani. Itu caranya itu. Semakin banyak rasanan, ya berarti harus semakin banyak kamu baca Fatihah dan Falak bin Nas dan Al-Ikhlas ini. Habis rasanan teman, ingat ya Allah, langsung bacakan Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali, kasihkan hadiahnya kepada dia. Kemudian lain waktu kok rasanan lagi, ingat harus saya ini bertobat, baca Fatihah 1 kali, ya syukur-syukur sampai 7 kali atau 20 kali malah bagus. Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali, hadiahkan kepada dia. Terus seperti itu. Ini sebagai penghapus. Ya meskipun tidak penghapus total, ini masih lumayan. Insya Allah akan bisa membuat dia itu ridho. Sering kita kirimi Fatihah, dia sering kita kirimi Al-Ikhlas, Falak bin Nas, insya Allah dia itu akan ridho. Besok tidak akan menuntut. Ini tujuannya ini. Ya bukan berarti setelah kita baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali, kemudian hadiahnya kita kasihkan kepada dia, itu bisa nutupi dosa kita. Enggak. Tetap dosa kita enggak akan tertutupi, itu dosanya ghibah. Cuma dengan harapan dia itu akan ridho. Makanya tadi di atas itu dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca istighfar. Istighfar untuk dia, biar dia itu ridho, dia ikhlas. Kalau dia itu ikhlas, sebelum meninggal ikhlas, meridhokan kita, memberi maaf kita, besok di akhirat tidak akan menuntut kepada kita. Ini alternatifnya ini. Biar diridhoi. Dia itu hatinya meninggal dunia ridho kepada kita. Jadi kita tidak punya beban nanti. Kalau dosanya ya tetap tidak bisa nututi dosanya bacaan-bacaan tadi dengan pahala bacaan-bacaan tadi dengan dosanya ghibah. Tidak bisa nutupi masih itu. Fa inni mongko sak temene ingsun iku ra itu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem waktu turu wa akhbaroni lan ngabari sapa Rasulullah ni ing ingsun bidzalika kelan mengkon-mengkono Al-Fatihah ila akhirih wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi inal hibata sak temene ngrasani wa sawaba lan ganjaran iku yakifani mandekaruni baina yadayillahi ta'ala ing dalam antarané ngersane Allah ta'ala wa arjulan ngarep-ngarep sapa ingsun ayyatawazana ing yen to timbang-timbangan apa ghibah lan sawab fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono wasiat ya akhi hitulur ingsun. Ya tujuannya ini mimpi ketemu Rasulullah, kalau habis rasanan suruh baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Falak bin Nas 1 kali. Tujuannya apa? Nanti pahalanya Fatihah
terus pahala al-ikhlas 3 kali, falak binas 3 kali. Kalau ditimbang dengan dosanya ghibah, paling tidak akan imbang. Imbang, paling tidak itu imbang. Tapi kalau rasanya 1 hari, ngerasanya 1 jam. Kemudian Fatihah 1 kali, al-ikhlas 3 kali, falak binas 1 kali. Ya enggak nututi. Ghibah 1 jam atau 1 hari ghibah terus. Hanya Fatihah 1 kali, al-ikhlas 3 kali, falak binas 1 kali. Yang tetap anjlok, masih banyakan, masih beratan dosanya ghibah. Masih anjlok. Tapi ada harapan nanti orang tadi kalau sering kita kirimi Fatihah, kirimi bacaan Al-Quran, dia itu hatinya akan luluh, menjadi ridho, ikhlas kepada kita. Ini tujuan utamanya. Wa aksir lan ngekehno sira minal istighfari saking nyuwun ngapura tabaan krana manut lil Qur'ani maring Qur'an al-azim kang agung. Wa fil hadits lan ing dalam hadis min riwayatil Bukhari saking riwayat Imam Bukhari, inni sak temene ingsun iku la astaghfiru yakti nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala wa atubulan tobat sapa ingsun ilahi maring Allah fil yaumi ing dalam sedina sabaina kelawan 70 apane marotan ambalane. Wali muslimin dan kedua Imam Muslim wa inni lan sak temene ingsun iku layuhonu yakti den cidrani yakti den tutupi anak yakti den tutupi opo ala qalbi ing atase ati ingsun. Wa inni lan sak temen ingsun iku la astaghfiru yakti nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah mi'ata maratin kelawan 100 ambalan. Wali Ibnu Hibban lan kedua Imam Ibnu Hibban inna sak temen ingsun iku kuna ana sapa ingsun iku lana udu yakti ngitung sapa ingsun ni Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi ing dalem palungguhan al-wahidi kang siji Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ing lafat Rabbi firli duh pangeran ingsun ighfir mugi ngapura tuan di maring ingsun wa tub lan mugi nrimo tobat tuan alayya ing atase ingsun innaka sak temene tuan iku anta tegese tuan iku at-tawwabu zat kang akeh nrimo tobate ar-rahimu tur kang welas asih mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Perbanyaklah membaca istighfar. Rasulullah yang sudah terkenal maksum, dosanya Rasulullah diampuni oleh Allah. Dosa yang sudah dikerjakan atau dosa yang belum dikerjakan dijamin diampuni oleh Allah. Itu pun Rasulullah istighfar setiap hari 100 kali. Ada yang meriwayatkan bukan tiap hari, setiap duduk fi majlisin wahidin. Setiap duduk di sini Rasulullah istighfar 100 kali. Istighfarnya yang panjang. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ini. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Pindah tempat. Istighfar lagi Rasulullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini Rasulullah. Padahal sudah maksum, apalagi kita. Setiap detik, setiap saat selalu banyak dosanya, kita tidak membaca istighfar. Kan terbalik ini. Bisa nutupi hati. Bisa nutupi hati. Rasulullah kalau nggak baca istighfar, beliau bisa tertutup. Kurang padang hatinya. Makanya untuk membuka tutup tadi, biar hatinya lebih padang, bersinar, lebih jembar ini, baca istighfar 100 kali. Makanya bersih hati Rasulullah. Makanya kalau kalian ingin hatinya bersih, perbanyak istighfar. Jadi hati manusia itu aslinya itu kan bersih, putih seperti kertas. Putih. Cuma karena kita terlalu banyak maksiat, satu kali melakukan maksiat, tek, titik hitam, 1. Kita maksiat lagi, nambah lagi titik hitam, tambah tebal, tambah lebar. Nambah lagi maksiat, tambah lagi titik hitamnya, tebal. Akhirnya hati kita itu hitam pekat. Kenapa? Terlalu banyak maksiat. Nah, untuk menghapus, mengkilapkan
hati yang kotor banyak maksiat tadi, caranya adalah dengan istighfar dan baca Al-Quran ini. Baca istighfar. Istilahnya hati kita yang kotor diubah, dicuci. Baca Quran ibaratnya adalah mencuci hati kita yang kotor. Meskipun hati kita itu tidak sebersih kertas putih yang masih baru, tapi kalau sudah dicuci kan lumayan, tidak terlalu hitam pekat. Makanya perbanyaklah membaca istighfar untuk membersihkan hati kita biar hati menjadi bersih lagi. Wa fi wasiyati sayyidi lan ing dalam wasiate Gusti kita Abil Hasan As-Sadili rahimahullahu taala. Alaika netepono sira bil istighfari kelawan nyuwun istighfar, nyuwun ngapura. Wa ilam yakunan senajan ora ono iku hunaka ing dalam kono panggonan istighfar apa zambun dosa. Wa tabir lan milang-milango sira bistighfaril maksumi kelawan istighfare Nabi kang den reksa al akbari kang agung sallallahu alaihi wasallam ba'dal bisoroti ing dalem sause oleh bebungah wal yakin lan yakin bimaghfirati ma kelawan den sepurone dosa taqaddama kang wis dingin apa ma ming dzambihi saking dosane Kanjeng Nabi wa malan bar dosa ta'akhkhara kang akhir apa ma. Ini Rasulullah ini harus bisa ngambil iktibar kita. Rasulullah sudah maksum, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, dosa yang sudah dikerjakan maupun yang belum sudah diampuni, itu yakin Rasulullah wis diampuni, sudah dapat kabar gembira kalau beliau itu diampuni dosa-dosanya. Tapi Rasulullah tetap istighfar setiap hari 100 kali. Riwayat lain setiap duduk 100 kali. Pindah duduk 100 kali lagi. Pindah duduk 100 kali lagi. Wayam bagiran sayakjo opo kasratul istighfari. Ngekeh-ngekehaken istighfar inda awalil laili nalika kawitane wengi. Wa akhirihi lan akhir wengi, berarti habis maghrib. Makanya di Syarifuddin itu setelah habis maghrib istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali ya. Wa awalin nahari lan kawitane awan, berarti pagi. Pagi setelah subuh kan sama istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Akhir malam dan akhir siang gimana? Istighfar sendiri. Berarti menjelang subuh istighfar 100. Terus akhir siang yaitu setelah asar 100. Itu kalau bisa. Jadi habis maghrib 100. Terus sebelum subuh 100. Terus setelah subuh 100. Terus sebelum maghrib atau habis asar 100. Itu kalau bisa itu. Anjuran di sini seperti itu. Awal pagi, awal malam, terus akhir siang dan akhir malam itu. Kenapa kok dianjurkan 4 waktu ini? Li hadits Ibnu Majah krana ana hadis Ibnu Majah. Ma min hafidzaini. Ora ana utawi saking malaikat kang reksa loro. Ora ana utawi saking malaikat kang reksa loro iku yarfa'ani nglaporaken sapa hafidzaini, nglaporaken sapa hafidzaini ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fi yaumin ing dalam sedina sahifatan ing buku catetane amal, ing buku catetane amal. Fayara mongko ningali sapa Allah fi awwalis sahifati ing dalam kawitane buku catatan, wa fi akhirihi lan ing dalam akhire sahifah istighfaron ing istighfar illa qala angin dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun li abdi maring kawula ingsun ma ing dosa baina tarafai sahifati ing dalam antarane pucuk lorone
buku catatan. Fatuba mongko utawi bangete keberuntungan utawi bangete bejo iku liman kedue wong wajada kang nemu sapa man fi sahifatihi ing dalem buku catetane man istighfaron ing istighfar kasiron kang akeh. Ini alasannya itu setiap hari amal kita itu disetorkan kepada Allah sebanyak 2 kali, siang dan malam. Jadi setiap hari buku amal kita disetorkan kepada Allah sebanyak 2 kali, siang dan malam. Kalau siang itu nyetornya itu menjelang maghrib. Jadi sebelum maghrib disetorkan itu buku amalan kita siang, itu buku harian. Ketika siang disetorkan, dilihat awal mulai subuh itu pertama aktivitas apa? Istighfar ternyata. Terus dilihat akhir sendiri, akhirnya itu apa? Istighfar. Oh berarti bagus sudah ini ya. Itu tidak akan dikoreksi semua dari awal akhir, tidak. Setelah subuh apa kegiatannya, ini dilihat paling atas istighfar, paling akhir istighfarnya sudah bagus ini. Kayak guru-guru kalau banyak tugas apalagi onlinean sampai berapa ratus itu online, tugas online, tidak kira dibaca satu persatu ya, sampai ngiler, baca terus satu persatu, ngiler itu ya. Dilihat paling akhir, oh paling akhir bagus, awal bagus, akhir bagus, ya sudah 100 ya gitu nih. Tidak kira dibaca semua dari awal sampai akhir ya. Ya kalau hanya 1 orang 2 orang, meskipun Facebook atau WA kok di situ banyak yang masuk, gimana membaca? Tidak kira mungkin dibaca semua. Dilihat awalnya tok, dilihat yang paling menarik, dibuka seret-seret. Yang menarik mana? Ini menarik, baru dibaca. Buka lagi seret-seret, nggak ada yang menarik, ya sudah dihapus. Buku kita juga seperti itu. Oleh Allah akan dilihat ada yang menarik apa enggak. Yang menarik bagi Allah itu adalah istighfar. Kok ternyata bangun tidur sudah istighfar, kemudian sore sebelum maghrib istighfar, oh sudah bagus ini ya. Kemudian buku setoran malam itu disetorkan sebelum subuh. Sebelum subuh disetorkan oleh Allah. Dilihat lagi awal malam itu apa, salat maghrib langsung istighfar, oh bagus. Sebelum subuh apa, ditutup dengan istighfar, oh bagus, langsung nilainya plus itu. Makanya di sini dianjurkan awal pagi bangun tidur istighfar, sebelum maghrib istighfar. Kemudian setelah maghrib istighfar lagi, sebelum subuh juga istighfar. Jadi amal kita, setoran buku amal kita selalu dimulai dengan istighfar dan diakhiri dengan istighfar. Itu tujuannya. Hadis dari Imam Ibnu Majah. Wa inda tawakkufir rizki lan nalikone mandeke rizki di hadis Ibnu Hibban. Lan nalika mandeke rizki di hadis Ibnu Hibban krana ana hadis Ibnu Hibban man utai sapane wong iku lazima netepi sapa man. Netepi sapa man al istighfar ing istighfar. Ja'ala mungkon dadekaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring man mingkuli doikin saking saben-saben rupek makhrajan ing kajembaran wa mingkuli hamin lan saking saben-saben susah atau sedih farajan ing benggang ing jembar wa razaqahu lan paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib saking arah-arah ora nyongko sapa man. Ini keutamaan istighfar yang kedua. Yang kedua keutamaannya istighfar bisa untuk melancarkan rezeki. Jadi yang pertama tadi kan tujuannya supaya buku amal kita itu dimulai dengan istighfar dan ditutup dengan istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua untuk melancarkan rezeki. Kalau rezekinya tidak lancar, usaha bangkrut terus, usaha tani bangkrut terus, nanam lombok tepak murah, harganya mahal, lomboknya kuter, nanam
terong semuanya sama semuanya kok sumpet ini. Usaha bangkrut, dagang bangkrut, tani bangkrut, buka mebel bangkrut, bisnis online bangkrut, bangkrut semua. Ya sudah, perbanyaklah istighfar. Berapa kali? Ya kamu ingin rezekinya seberapa banyaknya. Kalau hanya 100 kali ya mungkin pokoknya cukup untuk makan. Kalau ingin banyak, ya banyak juga istighfarnya. Ya minimal 400, apalagi sampai 1000 tiap malam, bagus itu. Setengah malam 1000 kali istighfarnya, insya Allah rezekinya lancar. Punya masalah, hatinya sumpek, gundah terus, insya Allah langsung jembar hatimu. Masalah, misalnya kan kehilangan uang 1 miliar hilang, sumpek padahal mau dibuat ini, sumpek. Perbanyak istighfar sudah. Nanti Allah akan mengembalikan apa uang tadi ditemukan atau oleh Allah diganti, itu caranya. Misalkan di pondok dikirim orang tuanya 500.000, mau dibuat bayar jabok, bayar iuran, belum dibayarkan sudah hilang uangnya. Mau minta sama orang tua takut dimarahi, kan sumpah anak pondok ini. Sampai datang ke dukun minta diramal. Kok nyari konyol? Nggak usah nyari ke dukun, diramal, minta diramal, diterawang. Nggak ada ilmu seperti itu. Kalau kiai tahu, makrifat tahu, orang makrifat walinya Allah tahu, tidak kira dibilangkan itu yang mencuri, tidak kira. Sampean malah tanya sama kiai, tanya sama Gus, bang saya hilang sekian-kian, kira-kira siapa yang ngambil Gus? Siapa yang ngambil? Kira-kira ada di mana? Tidak usah seperti itu, nanti malah seudon kepada orang lain. Siapa berarti kan susah itu kehilangan uang, susah. Supaya nggak susah, bacalah istighfar, perbanyak istighfar. Nanti kamu akan mendapatkan kabar gembira, itu makhrojan, mingkuri doikin makhrojan, mingkuri hamin farojan, itu dapat kabar gembira, itu ada jalan keluarnya pasti itu. Tiba-tiba sampai mau minta sama orang tuanya tidak berani, takut dimarahi. Pak D ini yang ada di Surabaya mau nelpon kiriman, alhamdulillah dapat ganti ini. Ya kadang sama orangnya yang ngambil dikembalikan, ada seperti itu, dikembalikan uangnya. Itu jadi kesusahan apapun, diputus pacar seumpama, susah terus, sedih terus, sampai mau bunuh diri, kan banyak itu. Diputus sama pacarnya itu, sampai bunuh diri, mau gantung, mau melompat dari lantai berapa itu. Nah, banyak itu, mau kendat itu, diputus pacarnya. Perbanyak istighfar. Kalau perbanyak istighfar, nanti sampean kan yang hatinya tadi lemah, mau bunuh diri, berarti kan mentalnya sudah tidak kuat itu. Saking sedihnya, saking susahnya, tidak kuat wis daripada saya hidup, tidak kuat menanggung malu hidup di dunia, mendingan saya mati saja, melompat dari loteng lantai 15. Itu saking malunya. Caranya gimana? Perbanyak istighfar. Istighfar terus wes banyak-banyaknya. Nanti oleh Allah diganti. Sampai yang hatinya itu susah, langsung senang, bahagia. Bahagia ya mungkin nanti ternyata dapat pacar baru sing lebih ganteng, lebih pintar, lebih kaya. Itu diganti oleh Allah. Itu pasti, tidak usah ragu-ragu wes. Perbanyak wes. Usaha nggak lancar itu dilancarkan oleh Allah. Taninya, tanamannya bagus-bagus, subur-subur, harganya pas mahal. Nah, itu. Yang dagangnya ternyata lancar terus, pas untungnya banyak. Itu warazaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyak istighfar wis. Anak pondok berbanyak istighfar. Insya Allah saya jamin kirimannya sampai lancar itu. Di pondok perbanyak istighfar wis. Saya jamin wis. Orang tua sampean yang kerja di rumah pasti lancar apapun pekerjaannya itu. Tidak kira sampai mati kelaparan di pondok, pasti lancar. Itu perbanyak istighfar. Kesedihan apapun, keruwetan apapun, itu pasti akan teratasi dengan istighfar. Ini nyata ini. Wa inda wuku idzambi lan nalika tumibane dosa. 5 kronono hadis rawakang riwayataken sapa Al Hakim Imam Hakim fi sahihi ing dalam kitab Sahih Imam Hakim.
ma min muslimin ora ana utawi saking wong Islam ya malu kang agawe sapa muslim dzamban ing dosa illa waqafa angin mandek sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang den pasrai bi ihsai dzunubihi kelawan ngitung pira-pira dosane muslim salah saatin ini ihsai bukan ngitung, istilahnya suruh nunda dulu kelawan nunda piro-piro dosane muslim salah saatin kelawan telu piro-piro jam fa in istaghfara mongko lamun nyuwun ngapura sapa muslim Allah ing Gusti Allah taala fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min tilka saati saking mengkono-mengkono jam lam yukihu mongko ora nibaaken sapa malak hu ing muslim ing dzambi alaihi ing atase muslim walam yu'adzib lan ora nyiksa sapa malak alaihi ing atase muslim yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Ini kalau habis melaksanakan maksiat cepat baca istighfar, ndak usah nunda-nunda besok ndak usah. Sekarang maksiat cepat langsung baca istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa? Kalau kamu melakukan maksiat itu ditunggu sampai 3 jam. Malaikat nunggu, ini habis maksiat. Malaikat mau nulis itu loh. Kasihan, itu orang Islam melakukan maksiat, khilaf apa gimana, tak tunggu dulu sampai 3 jam. Kira-kira dalam jarak 3 jam ini dia bertobat apa enggak, istighfar apa enggak. Kalau dia itu istighfar, enggak jadi ditulis, besok enggak disiksa. Tapi kalau dalam 3 jam ini dia enggak istighfar, enggak bertobat, ditulis oleh malaikat melakukan dosa ini, besok disiksa. Kan enak ini. Jadi enggak usah nunggu-nunggu. Sekarang maksiat, istighfarnya nanti nunggu sebelum maghrib atau ba'da maghrib, terlalu lama wis. Sekarang maksiat, setelah maksiat enggak usah nunggu besok-besok, enggak usah nanti-nanti, langsung perbanyak istighfar sudah. Istighfar. Nah, malaikat enggak jadi nulis itu. Jadi temponya itu 3 jam. Kalau lebih 3 jam baru maksiat yang kita kerjakan itu akan ditulis oleh malaikat. Asalkan istighfar. Kalau setelah 3 jam kita istighfar, kasep wis, sudah ditulis oleh malaikat, kok baru istighfar, tetap ditulis dosa. Makanya cepat-cepatlah kalau melakukan maksiat untuk segera istighfar dalam jangka waktu kurang dari 3 jam. Jangan sampai lebih 3 jam. Wa inda khitami jamil a'mali lan nalika pungkasane sakabehane pira-pira amal. Faqad ajma'a utawa akhiri sakabehane amal. Faqad ajma'a mongko teman-teman sepakat sapa al-arifuna pira-pira wong kang makrifat ala istihbabi khitami jami'il a'mali ing atase sunnahe mungkasi sakabehane amal bil istighfari kelawan istighfar. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis annahu wa fil hadisi lan iku ing dalam hadis annahu utai sak temene Kanjeng Nabi iku kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala akiba kulli maktubatin ing dalam sakwuse saben-saben salat fardu salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan tasrian krono mulang atau gawe syariat istilahnya mulang, memberi pelajaran li ummatihi maring umati Kanjeng Nabi wa tambihan lan ngelingaken lahum maring umat ala naksi taatihim ing atase kurangi taate umat. Fa ulima mongko kinawruan apa annahu sak temene kelakuan iku yang bagi sayekjo lil abdi kedue kawula apa ayuk sira yen to ngekeh-ngekehaken sapa abdi minal istighfari saking istighfar lailan ing dalam waktu bengi wa naharon lan awan sawaun tazakkara padha uga eling sapa abdi
Padha uga eling sapa abdi dzunuban ing pira-pira dosa muayyanatan kang den pertelakaken aw lam yatadzakkar utawa ora eling sapa abdi. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono yang bagi ya'manu aman lil abdi ayub sira itu ya'manu aman atau langsung bidzalika lan kelawan mengkono kasratul istighfar ya, malah bagus ini. Ayub sira min istighfar ya'manu aman sapa al abdu kawula min nuzulil balai saking temurune balak alaihi ing atase abdi likaulihi krono dawe Allah taala wa makana lan ora ono sapa Allah Gusti Allah iku mu'adzibahum zat kang niksa kaum mu'adzibahum fathah menjadi khabarnya kana wa hum hale utawi kaum iku yastaghfiruna nyuwun ngapura sapa kaum. Terus dianjurkan untuk membaca istighfar ketika kita selesai melakukan berbagai macam amal perbuatan. Contohnya habis sholat istighfar meskipun 3 kali. Kalian habis baca Al-Quran, akhiri bacaan Al-Quran dengan istighfar meskipun hanya 3 kali. Itu kan ajaran dari Rasulullah. Habis sholat istighfar. Jadi jangan dianggap istighfar itu habis melakukan maksiat. Setelah maksiat istighfar. Habis melakukan kebaikan pun istighfar. Rasulullah habis sholat istighfar. Kalian habis sholat sunnah istighfar, bagus. Habis ngaji kitab istighfar 3 kali. Habis baca Al-Quran istighfar 3 kali. Habis belajar istighfar 3 kali. Habis kerja seumpama, habis pulang ngajar istighfar 3 kali. Habis dagang mau nutup tokonya istighfar 3 kali. Ini adalah pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah saja habis sholat mengajarkan umatnya istighfar 3 kali. Ini setiap kebaikan pun. Setiap habis melakukan kebaikan kita akhiri dengan istighfar. Kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah kita tidak akan terkena balak musibah. Dijamin sudah di sini. Ada Qur'annya. Wa maka nallahu adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada balak yang diturunkan oleh Allah itu sebabnya karena kita itu banyak dosa. Jadi aslinya balak musibah kayak virus corona ini diturunkan itu ada yang karena alasannya banyak dosa. Ya ada lagi yang ujian, musibah, ada karena dosa. Karena banyak dosanya. Kalau bala ini diturunkan karena kita itu banyak dosa, maka jalan keluarnya adalah perbanyak istighfar. Wis jangan ragu-ragu wis. Habis subuh istighfar, sebelum maghrib istighfar, ba'da maghrib istighfar, sebelum subuh istighfar lagi, apalagi tengah malam istighfar. Insya Allah permasalahan apapun yang sangat berat yang kita kerjakan itu akan menjadi ringan. Dan insya Allah rezeki kita pun akan diberi lancar oleh Allah yang akan datang dari segala penjuru yang tanpa diduga-duga. Tambihun wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.